Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2025 Kelas A, Kelompok 5 dalam mata kuliah Desain Pemrograman Web akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis website. Yang terhormat, Bapak Edi Susilo, MKom MN, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Kami kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Aldiraj Damarindani, teman saya Christian Carlos Immanuel Simangunsong, Izatur Rifah, dan Sabrina Hilwa. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan internet membuat website menjadi media penting untuk menyampaikan informasi dan menyediakan berbagai layanan secara daring. Website memiliki fungsi yang beragam, mulai dari menampilkan informasi, mendukung proses pembelajaran, hingga menyediakan ruang diskusi dan aktivitas-aktivitas lainnya. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, website dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada 7 jenis. Yang pertama ada web personal, ada e-commerce, company profile, e-learning, forum, berita, dan web application. Setiap jenis-jenis website tadi memiliki ciri-ciri dan karakteristik maupun fitur-fitur yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, yang pertama yaitu ada web personal. Web personal itu adalah web yang dikelola oleh personal atau individu untuk menampilkan identitas, karya, aktivitas pribadi, maupun portofolio, di mana tujuannya itu adalah personal branding dan bukan komersial yang skalanya besar. Bisa kita lihat contohnya di samping, yaitu website raditya-dika.com. Ciri-ciri website ini adalah dikelola oleh satu orang. Bisa kita lihat bahwa websitenya ini dikelola oleh Raditya Dika dan bukan suatu tim maupun company maupun organisasi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu kontennya itu berpusat pada profil, portofolio karya, dan pengalaman maupun opini pribadi. Di sini kita bisa lihat di websitenya itu adalah profil dari seorang komedian kita, Raditya Dika. Terus struktur situsnya itu sederhana. Di sini cuman halaman beranda tentang portofolio dan kontaknya. Bisa kita lihat di sini ada email, Instagram, dan juga YouTube. Ciri-ciri selanjutnya yaitu dia tidak melibatkan transaksi komersial yang skalanya besar. Sekali lagi tujuannya itu adalah personal branding, showcase karya, dan juga sebagai media ekspresi diri. Selanjutnya yaitu ada website e-commerce, akan dilanjutkan oleh teman saya, Sabrina. Nah, yang kedua ada web e-commerce. Web e-commerce adalah situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara daring. Ciri-cirinya yang pertama, menampilkan jutaan produk dari berbagai penjual lengkap dengan harga, foto, dan varian. Yang kedua, ada fitur keranjang belanja atau tombol beli sekarang atau checkout di setiap produknya. Yang ketiga, terintegrasi dengan banyak metode pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, atau cicilan. Yang keempat, ada fitur pelacakan status pesanan dan riwayat transaksi pengguna. Yang kelima, melibatkan banyak penjual atau marketplace, bukan satu pihak aja. Contohnya seperti Tokopedia. Nah, selanjutnya ada web company profile. Web company profile adalah situs yang menampilkan informasi resmi mengenai suatu perusahaan atau institusi, digunakan sebagai media promosi dan kredibilitas. Ciri-cirinya menampilkan profil resmi perusahaan seperti sejarah, visi, seperti energi Xingyu atau relation, dan lini bisnis hulu hilir migas, energi baru terbarukan. Yang kedua, ada halaman struktur kepemimpinan seperti dewan komisaris dan direksi, serta anak perusahaan. Yang ketiga, desainnya formal dengan identitas visual resmi seperti logo dan warna korporat yang konsisten di semua halaman. Yang keempat, ada halaman kontak resmi, alamat kantor, dan informasi untuk media atau investor. Yang kelima, fungsinya membangun citra dan kredibilitas sebagai BUMN, bukan tempat transaksi publik. Nah, contohnya di sini ada Pertamina. Selanjutnya, saya Izatur Rifah akan menjelaskan ciri-ciri web e-learning dan web forum. Pertama itu web e-learning. Web e-learning adalah platform yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring. Nah, biasanya di dalamnya itu ada materi pembelajaran, video, habis itu ada tempat pengumpulan tugas, kuis, ujian, serta tempat penilaian. Nah,
Web ini biasanya berfokus pada proses pembelajaran yang terstruktur. Contohnya itu ada Google Classroom, Coursera, atau Ruang Guru. Di contoh ini ada Ruang Guru. Ciri-cirinya itu ia memiliki sistem kelas yang terstruktur berdasarkan jenjang dan mata pelajaran. Nah, di web tersebut biasanya ada pengguna yang memiliki akun sebagai siswa atau juga tutor. Tersedia video pembelajaran, latihan, serta kuis. Dan ada pelacakan progres belajar, materi yang udah dipelajari ataupun belum. Di web tersebut juga berisi fitur tanya jawab dengan tutor sebagai bentuk interaksi pembelajaran. Selanjutnya itu ada web forum. Nah, web forum itu adalah platform yang digunakan buat diskusi daring dari tempat pengguna dapat membuat topik dan saling menanggapi. Nah, web forum ini intinya tempat berdiskusi secara online. Pengguna itu dapat membuat topik dan mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, serta berdiskusi dengan pengguna lainnya. Biasanya dia memiliki beberapa kategori sesuai topik yang dibahas. Contoh webnya itu ada Reddit, Quora, Kaskus, dan Stack Overflow. Di sini kami memasukkan Reddit karena dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu kontennya berbentuk thread atau topik yang dibuat sendiri oleh pengguna, bukan editor situs. Selanjutnya, dia memiliki pengguna lain yang bisa membalas, memberi rating, atau kutip komentar. Ada juga pembagian subform berdasarkan kategori jual beli, otomotif, hiburan, teknologi, dan juga yang lain-lainnya. Setiap akun itu punya reputasi atau level berdasarkan aktivitas dan kontribusinya, dan ada moderator yang mengelola atau menjaga aturan setiap subform. Contoh penggunaan itu misalnya kita sebagai mahasiswa biasanya mengalami error atau apapun, jadi kita bisa posting di forum, pengguna lain bisa mengetahui solusinya dan dapat memberikan jawaban atau berdiskusi mengenai masalah tersebut. Perkenalkan, nama saya Kristen Carlos Manuel Sumbangunsong. Kita kali ini akan masuk ke dalam web berita. Jadi web berita ini adalah situs yang menjadikan informasi aktual dan terkini kepada publik. Jadi informasi dan berita ini akan masuk ke dalam website berita yang bisa dilihat berkali-kali. Kita lihat dari gambar ini adalah tampilan dari website berita, di mana ini adalah tampilan dari website yang bernama Kompas. Di ciri-ciri ini untuk website berita kita bisa melihat di dalam sini tab atau bagian dari, misalnya ada berita nasional, ekonomi, ada berita olahraga atau tekno. Nah, ini maksudnya ini berita ini dikelompokkan berdasarkan berita ini membahas tentang apa. Kalau misalnya kita mau cari berita nasional, ada ini untuk berita nasional. Ekonomi, ada untuk berita tentang ekonomi. Olahraga, tekno, dan lain-lain sebagainya. Website berita itu harus mencantumkan nama penulis atau wartawan yang membuat artikel ini, dan juga waktu publikasinya. Kemudian juga di website ini terdapat bagian terpopuler. Maksudnya ini bisa dibilang trending, yaitu yang paling sedang topik panas atau sedang banyak diperbicarakan oleh masyarakat. Jadi itu tadi untuk tampilan dari website berita, di mana website berita ini tujuannya itu menyampaikan informasi dan berita kepada masyarakat luas. Lalu kita masuk lagi ada web application. Web application ini dia itu website yang berfungsi sebagai aplikasi perangkat lunak. Jadi dia itu bisa digunakan sebagai aplikasi, cuman kita tidak perlu mendownload aplikasinya. Maka dari itu, si website ini menyediakan fungsi interaktif, di mana kita bisa melakukan apa saja layaknya seperti kita memakai sebuah aplikasi untuk memproses data kompleks. Di sini ada tampilan web application bernama Google Docs. Google Docs ini sama seperti kita menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini kita bisa menambahkan dokumen, bisa menyimpan dokumen, bisa apapun seperti aplikasi Word. Lalu di website ini juga terdapat lagi setiap kali perubahan yang kita lakukan itu akan disimpan secara real time tanpa tombol save manual. Kemudian dia ini juga mendukung kolaborasi banyak pengguna sekaligus. Maksudnya untuk satu project itu bisa diakses oleh beberapa orang. Kemudian untuk menggunakan website ini kita harus memasukkan akun kita untuk mengakses dan menyimpan data pribadi kita tentunya.
Lalu itu tadi di website application, yaitu fungsinya menjalankan tugas produktivitas dan tidak hanya menampilkan informasi yang secara tetap. Kesimpulan yang dari kelompok kami adalah, dari ketujuh website itu, dari personal, e-commerce, company profile, e-learning, forum, berita, dan web application pada dasarnya itu dibedakan oleh tujuan dan fungsi utama bagi pengguna, sehingga menentukan tingkat interaksi serta fitur teknis yang dibutuhkan semakin kompleks tujuannya, seperti transaksi pada e-commerce atau kolaborasi pada web application. Semakin banyak pula fitur interaktif yang harus dibangun. Sementara dalam praktiknya satu website Janta bisa saja menggabungkan lebih dari satu jenis sekaligus, sehingga klasifikasi ini lebih tepat dipahami sebagai kategori dominan yang menjadi dasar penting dalam merancang struktur dan arsitektur sebuah web. Maka dari itulah presentasi dan pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.